Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Kembali lagi dalam pelajaran matematika bersama saya Jaka Permana. Dan salah satu materi di kelas 7 SMP semester genap ini adalah tentang aritmatika sosial. Apa sih itu aritmatika sosial? Aritmatika sosial ini merupakan suatu penerapan dari dasar-dasar perhitungan matematika yang ada di dalam kehidupan sosial sehari-hari. Jadi pada pembahasan aritmatika sosial ini pasti banyak istilah-istilah yang sudah biasa kita dengar atau biasa kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena aritmatika sosial ini banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya seperti di pasar, seperti jual beli dan sebagainya, atau mungkin untuk hal perbankan seperti ada bunga dan sebagainya. Apa saja sih materi yang akan kita pelajari di aritmatika sosial ini? Ada banyak sekali materinya. Beberapa diantaranya ada tentang, kita akan mempelajari tentang apa itu harga beli, harga jual, untung, rugi, diskon, bunga, kemudian ada neto, bruto, tara, dan yang lainnya ya. Dan di antara ini semua saya yakin pasti teman-teman sudah tidak asing ya dengan beberapa istilah seperti beli, jual, untung, rugi, diskon, pasti udah sering dengar ya. Dan untuk hari ini kita akan coba membahas terlebih dahulu tentang untung dan rugi. Teman-teman sudah tahu apa itu untung dan rugi? Bisa membedakan kapan kita untung dan kapan kita rugi? Kita coba bahas sama-sama. Untuk untung, apa sih itu untung? Untung itu kondisi ketika harga jual itu lebih besar daripada harga belinya ya. Jadi ketika kita menjual sesuatu lebih besar daripada ketika kita membelinya, itu kita dikatakan untung. Untuk mengetahui berapa besar keuntungannya, rumusnya itu adalah harga jualnya dikurangi dengan harga beli. Harga jual di sini dinotasikan dengan HJ dan harga belinya itu dinotasikan dengan HB gitu ya. Contohnya seperti apa? Misalkan Fatan membeli sepatu seharga Rp150.000. Kemudian ia menjual kembali sepatu tersebut seharga Rp180.000. Di sini bisa kita lihat harga belinya 150.000, kemudian harga jualnya 180.000. Terlihat ya jelas bahwa harga jualnya lebih besar daripada harga beli. Maka di sini kondisinya Fatan mendapatkan untung. Berapa besar untung yang diperoleh oleh Fatan? Rumusnya tadi harga jual kurangi harga beli. Berarti 180.000 kurangi dengan 150.000, maka kita dapatkan berapa untungnya? Ya, betul sekali, Rp30.000 gitu ya. Selanjutnya rugi. Apa sih rugi? Rugi itu ketika harga jualnya lebih kecil daripada harga beli. Jadi kebalikannya ya dari untung. Kalau untung itu kita menjual lebih besar daripada harga belinya, tapi kalau rugi itu kita harga jualnya lebih kecil daripada harga belinya. Untuk rumusnya juga tinggal dibalik saja. Karena harga jualnya itu lebih kecil, maka harga beli dikurangi dengan harga jual. Itu rumus untuk menentukan besar kerugian. Contohnya misalkan Yumna membeli tas seharga Rp200.000. Kemudian ia menjual kembali tas tersebut seharga Rp150.000. Ya, belinya Rp200.000 lalu dijual kembali Rp150.000. Berarti Yumna mengalami kerugian. Lalu berapa besar kerugian yang dialami oleh Yumna? Ya, harga beli kurangi dengan harga jual, berarti Rp200.000 kurangi dengan Rp150.000. Berarti ruginya berapa? Iya, betul sekali, Rp50.000. Mudah ya, untuk untung dan rugi sudah tidak asing ya. Nah, selanjutnya bagaimana untuk menentukan persentase untung dan rugi? Persentase itu biasanya kita suka menemukan ya. Misalkan ketika kita berwirausaha, kita menargetkan ingin mendapatkan untung berapa persen gitu ya. Atau ketika kita mengelola keuangan dalam usaha kita, nantinya kita akan menghitung penghasilan per bulannya ini untung atau rugi. Jika untung, untungnya berapa persen, dan ruginya rugi berapa persen. Nah, bagaimana cara menghitung persentase untung dan persentase rugi? Kita mulai dari persentase untung terlebih dahulu. Untuk persentase untung, rumusnya adalah untung besar keuntungannya ya berapa rupiah dibagi dengan harga belinya.
dikali dengan 100% gitu ya. Jadi untungnya berapa, lalu dibagi dengan harga belinya dikali dengan 100%. Begitupun untuk persentase rugi, rumusnya juga sama. Hanya di sini yang kita bagi adalah ruginya. Rugi dibagi dengan harga beli dikali 100%. Contohnya, masih ingat contoh yang tadi ya, yang Fatan menjual sepatu ya, tadi menjual sepatu lalu Fatan mendapatkan untung. Ya, tadi kita sudah hitung bahwa untung yang didapatkan oleh Fatan itu adalah Rp30.000 ya. Jadi kita tuliskan di sini 30.000 dibagi dengan harga belinya, tadi harga beli sepatunya adalah 150.000. Jadi 30.000 dibagi 150.000 dikali 100%. 30.000 bisa disederhanakan dengan 150.000. Untuk memudahkan cara menghitungnya, teman-teman boleh nih bagi dulu nih nolnya gitu ya, atau kita hilangkan dulu nol. Misalnya di sini ada 4 nolnya ya, 10.000 kita bagi, ini nolnya kita hilangkan 4, yang di bawah juga kita hilangkan 4, jadi tinggal 3/15. Kita sederhanakan, sama-sama bagi 3 ya, jadinya 3 bagi 3 1, 15 dibagi 3 5, maka kita peroleh menjadinya 1/5 dikali 100%. 1 kali 100 100 dibagi 5, 100 bagi 5 hasilnya iya 20. Jadi persentase keuntungan yang tadi diperoleh oleh Fatan dari penjualan sepatunya adalah 20%. Begitupun untuk menghitung persentase rugi. Masih ingat contoh yang tadi yang Yumna menjual tas, belinya 200.000, dijualnya 150.000 ya. Berarti ruginya tadi berapa? Iya, 50.000. Jadi ruginya 50.000 dibagi dengan tadi harga belinya 200.000 dikali 100%. Sama ini ya. Kita sederhanakan. Kita hilangkan nolnya 4, yang bawah juga hilangkan 4, menjadi 5/20 ya. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5 menjadi 20 bagi 5 4 ya, jadinya 1/4 dikali 100%. 100 dibagi 4 hasilnya iya 25%. Jadi kerugian yang dialami oleh Yumna itu sebesar 25%. Itu cara menghitung persentase untung dan rugi ya. Kita coba lihat contoh lain dari masalah untung dan rugi ini. Misalnya di sini ada contoh Aiman membeli sebuah baju seharga Rp90.000. Jika Aiman ingin menjual kembali baju tersebut dan ingin mendapat untung 30%, berapakah Aiman harus menjual baju tersebut? Jadi di sini kita ketahui harga belinya ya. Harga belinya itu adalah Rp90.000. Lalu di sini Aiman ingin dapat untung sebesar 30%. Jadi persentase untungnya sudah ditargetkan terlebih dahulu nih. Aiman ingin mendapatkan untung 30%. Pertanyaannya, jika Aiman ingin mendapat untung 30% tersebut, Aiman harus menjual baju tersebut dengan harga berapa? Nah, jika mengalami atau menghadapi soal seperti ini, yang pertama harus kita cari itu adalah besar keuntungannya, berapa rupiah gitu ya. Karena di sini kan yang baru diketahui adalah persentasenya. Kita belum tahu Aiman itu inginnya untungnya berapa rupiah gitu ya. Nah, maka kita cari dulu 30% itu berapa rupiah sih gitu ya. Nah, kita hitung dengan cara 30% itu adalah artinya per 100 ya. Jadi persen itu artinya per 100. Jadi 30% adalah 30/100 dikalikan dengan harga belinya, modalnya ya. Tadi Aiman beli bajunya itu 90.000, berarti 30/100 dikali 90.000 ya. Kita hitung 30 dikali 90.000 dibagi 100. Atau untuk memudahkan teman-teman bisa sederhanakan dulu ya. Misalkan ini kita hilangkan nolnya 2 gitu ya, yang 100 jadi tinggal 1, yang 90.000 juga kita hilangkan nolnya 2 misalkan, jadi tinggal 900. 3 dikali 9 27 ya, tinggal nambahin nolnya nih ya. Nolnya ada 1, 2, 3, jadinya 27.000 dibagi 1 ya. 27.000 dibagi 1 maka hasilnya 27.000. Jadi keuntungan yang ingin Aiman dapatkan dari penjualan itu adalah 27.000. Ini keuntungannya ya, bukan harga jualnya. Untuk harga jualnya jadi berapa? Kita hitung. Dia belinya 90.000, kemudian dia ingin mendapatkan untung sebesar 27.000. Berarti harga jualnya adalah harga belinya tambah dengan untung yang diharapkannya tadi
Berarti 90.000 tambahkan dengan 27.000, maka diperoleh 117.000 rupiah. Jadi kalau Aiman ingin mendapatkan untung 30%, Aiman harus menjual baju tersebut dengan harga 117.000 rupiah. Oke, kita lihat lagi contoh lain dari masalah untung dan rugi ini. Zaid menjual sepasang sepatu seharga 120.000 rupiah. Dari penjualan tersebut, Zaid mendapatkan keuntungan sebesar 20%. Berapakah modal atau harga beli sepasang sepatu tersebut? Terbayang soalnya? Jadi Zaid menjual sepatu, harganya 120.000, dijualnya ya, harga jualnya. Dan dari harga 120.000 itu, Zaid ternyata udah dapat untung sebesar 20%. Pertanyaannya, Zaid modalnya atau beli sepatunya itu berapa? Gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan hal seperti ini, ketika yang ditanyanya adalah harga belinya, ada beberapa hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu, yaitu tentang persentase dari harga jual dan harga beli tersebut. Teman-teman perlu ingat bahwa harga beli itu artinya dia 100%. Jadi kalau dipersentasekan, harga beli itu 100%. Sedangkan harga jual tergantung kondisinya. Jika untung, maka persentasenya itu adalah 100% ditambah dengan persentase untungnya. Misalkan untung 20%, maka persentasenya menjadi 120%. Atau misalkan untung 15%, maka persentase untungnya menjadi 115%. Nah, kalau rugi, jadi persentasenya itu 100% dikurangi dengan persentase ruginya. Misal ruginya 20%, maka persentasenya menjadi 100% dikurangi dengan 20%, menjadi 80%. Oke, untuk menyelesaikannya, kita kembali lagi ke soal yang tadi. Ini bisa kita selesaikan menggunakan cara perbandingan senilai yang sudah kita pelajari di semester di materi sebelumnya ya, di semester genap materi sebelum aritmatika sosial. Masih ingat? Coba kita bahas sama-sama. Di sini kita lihat terlebih dahulu harga jualnya. Tadi persentasenya berarti 120%. Dari mana? 100% ditambah dengan persentase untung. Di sini untungnya 20% ya. Jadi 100 tambah 20, 120%. Ini persentasenya. Ini adalah harga jualnya. Tadi harga jualnya 120.000. Yang akan kita cari adalah harga belinya. Persentase dari harga beli itu adalah 100% ya di sini. 100%, dan yang ingin kita cari adalah harga belinya. Kita belum ketahui, maka kita misalkan dengan X gitu ya. Kemudian kita kalikan silang. Masih ingat ya, perbandingan senilai 120 dikali X dan 120.000 dikali 100. Jika kita tuliskan seperti ini ya, 120 X sama dengan 120.000 dikali 100. Kita ingin mencari nilai X nya, berarti jadinya yang 120 di sini pindah ya, karena dikali menjadi dibagi. 120.000 dikali 100 dibagi 120. Kita sederhanakan aja ya, ini 120.000 bisa ya dibagi 120. Nah, ini jika kita bagi 120 berarti ini menjadi 1, yang ini menjadi 1000 ya. 1000 dikali 100 menjadi 100.000 ya. Oke, sudah kita dapatkan nilai X nya adalah 100.000, dimana X itu adalah tadi harga beli sepasang sepatu tersebut. Jadi kesimpulannya, jadi harga beli sepatu tersebut adalah 100.000 rupiah. Ya, itu dia teman-teman untuk materi hari ini. Gimana, apakah bisa dipahami? Jika ada yang kurang jelas, silahkan diputar kembali penjelasannya ya. Diputar kembali, disimak dan diperhatikan dengan baik. Jika dirasa masih ada yang kurang paham atau masih belum dipahami atau bingung, silahkan nanti teman-teman tanyakan di dalam grup kelas dan kita diskusikan bersama-sama. Demikian untuk hari ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.